Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Jatuh ke dalam pencobaan. Saya beri judul Yakobus 1 ayat 2. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, ini adalah satu ayat hafalan buat kita semua. Ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ada satu kata yang menarik di sini adalah kata apabila. Ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi artinya Yakobus menulis surat kepada kita semua, Bapak Ibu, pada jemaat pada saat itu, bahwa pencobaan itu suatu ketika akan datang kepada siapa saja. Ya, kata apabila itu artinya kelak. Ya, kelak akan datang kepada siapa saja, kepada kita semua, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat biasa, baik itu orang percaya maupun belum percaya, semua kita diperhadapkan pada berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi pencobaan itu akan datang di dalam kehidupan kita. Suatu saat tiba-tiba ya ada bencana pandemi COVID ini, Bapak Ibu, yang melanda seluruh dunia. Jadi ini adalah pandemi global yang melanda seluruh umat manusia, yang menyebabkan bukan hanya kematian dari banyak orang, jutaan orang meninggal, Bapak Ibu, mati akibat pandemi COVID ini, tetapi juga terjadi berbagai-bagai resesi ekonomi ya di berbagai-bagai negara. Ya, resesi ekonomi terjadi yang menyebabkan orang-orang ya mereka kehilangan pekerjaan, usaha mereka bangkrut dan lain sebagainya. Ekonomi menjadi lesu, ya tidak berjalan oleh karena pandemi COVID tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, ini pencobaan untuk kita semua, ya, baik yang orang-orang percaya maupun yang belum percaya, baik jemaat biasa maupun hamba Tuhan, semua mengalami pencobaan seperti ini. Ada teman saya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, beberapa minggu yang lalu dia divonis oleh pengadilan dengan vonis seumur hidup. Bayangkan, orang yang sudah ikut Tuhan, orang yang sudah percaya, tiba-tiba divonis hukuman seumur hidup. Belum lagi didenda oleh negara dengan jumlah yang cukup banyak. Orang yang biasa hidup bahagia dengan kekayaannya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, rumahnya bagus, rumahnya mewah, mobilnya bagus, mobilnya mewah, tiba-tiba dia ditangkap dan pada akhirnya diadili dan kena hukuman penjara seumur hidup, ya, dan dia didenda oleh negara dengan jumlah yang cukup banyak, mungkin triliunan rupiah. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan pencobaan yang dialami oleh istri dan anak-anaknya, termasuk oleh dirinya sendiri. Ya, amat sangat sulit sekali hidupnya sudah barang tentu. Ya, belum lagi masalah sakit penyakit, ya, yang tiba-tiba terjangkit dalam diri kita yang menyebabkan kematian. Ya, berbagai-bagai pencobaan itu akan datang di dalam kehidupan kita, kehidupan setiap orang. Dan Alkitab katakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata anggaplah ini adalah artinya memberikan penilaian. Jadi kita menilai kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, itu adalah satu kebahagiaan. Anggaplah kita memberikan penilaian kepada penderitaan itu, pada pencobaan itu adalah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan berarti kita harus tertawa-tawa ketika kita menghadapi pencobaan tersebut, ya. Tersenyum sana, tersenyum sini, menutupi kesedihan kita dengan tertawa cekikikan, menunjukkan kebahagiaan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya. Dalam pengertian seperti ini, Yakobus ingin supaya
pembaca dari suratnya tersebut menganggap bahwa penderitaan, pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita ini bukan akibat hukuman kita berdosa di hadapan Tuhan. Buat orang-orang percaya, ya siapapun juga, baik orang kudus maupun orang percaya maupun tidak percaya, baik hamba Tuhan, baik jemaat, mereka akan mengalami pencobaan-pencobaan di dalam kehidupannya. Ini yang akan membuat kehidupan mereka, terutama orang-orang percaya, akan menjadi sempurna ketika dia melalui berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupannya. Sempurna artinya apa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita lepas dari berbagai-bagai pencobaan, penderitaan di dalam kehidupan kita. Pasti kita hadapi, tetapi yang pasti Tuhan selalu menyertai kita. Ya, sehingga kita menganggap bahwa penderitaan, pencobaan itu adalah satu kebahagiaan. Ya, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, artinya apa? Kita memandang atau menilai itu sebagai suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita menghadapi pencobaan bukan berarti itu merupakan hukuman di dalam kehidupan kita, tetapi kita sedang naik kelas untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kita bukan merupakan satu vonis yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai hukuman akibat dosa-dosa kita. Tuhan tidak adakan itu untuk kita supaya menghukum kita. Ya, kasih dan keadilan itu seimbang, Bapak Ibu. Dosa pasti ada akibatnya, ya. Tetapi Tuhan itu adil. Tuhan itu setia, Tuhan itu kasih. Ya, Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ya, saya tinggal di sosok banyak menganggap bahwa banyak orang menganggap bahwa ini satu kemunduran buat saya. Ya, buat apa tinggal di sosok? Buat apa pelayanan di desa-desa, di kampung-kampung? Lebih baik di kota, karena di kota ketika kita melayani kita dapat banyak uang. Sementara di desa bukan dapat uang, tetapi kita mengeluarkan uang. Tetapi ketika saya melayani di sosok ini dan ketika saya melayani di kampung-kampung, itu adalah satu kebahagiaan buat saya. Karena apa? Karena saya merasa bahwa saya bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan penguatan atau peneguhan di dalam imannya melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi ketika saya melayani ke kampung-kampung, ke desa-desa dan tinggal di sosok ini adalah satu kebahagiaan buat saya, bukan satu tekanan hidup di dalam kehidupan saya. Nah, demikian juga dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Belum tentu pencobaan-pencobaan yang kita alami itu merupakan hukuman di dalam kehidupan kita, tetapi pencobaan yang kita alami sudah barang tentu dalam perspektifnya Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, kita menilainya sebagai satu kebahagiaan, ya. Karena apa? Karena kita sedang naik kelas, sedang diuji untuk supaya kita menjadi sempurna sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika saat ini kita sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan, tetaplah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita akan melalui berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita adalah pemenang. Ya, Tuhan sudah sediakan kehidupan kekal buat kehidupan kita. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.